يا حامل القرآن. Meneladani jejak para penghafal Al-Quran merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Di antara mereka, memang ada yang menghabiskan waktunya di Ma'had Tahfidzul Quran. Namun ada di antara mereka, para penghafal Al-Quran yang bukan berasal dari pesantren. Mereka menjalani hari-harinya sebagaimana kebanyakan orang di luar pesantren. Adalah Alfinsa Galang, salah seorang siswa sebuah sekolah umum di kota Salatiga yang bertekad menjadi hafidhul Quran. Duduk di kelas 11 Madrasah Aliyah Negeri Kota Salatiga ternyata tidak menjadi penghalang baginya untuk tetap menjadi penghafal Al-Quran. Baik, saya mulai menghafal Al-Quran sejak kelas 8 SMP atau kelas 2 SMP, dan hingga saat ini hafalan yang telah saya peroleh sebanyak 6 juz lebih 1,5 lembar. Juz yang sudah saya hafalkan terdiri dari juz 29, juz 30, juz 1, juz 2, juz 3, juz 4, dan juz 5 baru dapat 1,5 lembar. أحياها نهجا وقيم أنثرها خلقا وشيم أملأها أملا وهمم أعكس منها صورتي إنها مسؤول. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Alfinsa Galang adalah salah satu siswa dari Madrasah Aliyah Negeri Kota Salatiga yang dirinya memulai menghafalkan Al-Quran secara sedikit demi sedikit sejak kelas 8 atau kelas 2 SMP. Dan perlu kita ketahui, Alfinsa Galang adalah seorang yang sama sekali tidak memiliki latar belakang santri. Namun dirinya terdorong untuk menghafalkan Al-Quran. Dan subhanallah, di tengah perkembangannya sebagai seorang remaja pada umumnya di negara Indonesia, hingga saat ini, di saat dirinya memasuki kelas 2 SMA, telah menyelesaikan hafalan 6 juz. Allahu Akbar. Dan yang lebih memukau lagi, perubahan yang luar biasa dari masa lalu sebelum Alfinsa mengenal Al-Quran atau menghafalkan Al-Quran. Karena Alfinsa sebelumnya adalah sebagaimana remaja pada umumnya yang mencintai hura-hura dan semua hal-hal yang berbau keduniawian. Namun Al-Quran membimbingnya untuk bisa menjadi keluarga Allah, yakni dengan Al-Quran. Nah, saya Zainal Arifin akan mengajak Anda kembali untuk melihat bagaimana sebenarnya perjuangan Alfinsa Galang dalam menghafalkan Al-Quran yang ia jalankan di tengah pertumbuhannya sebagai seorang remaja pada umumnya. Yang kita ketahui di negara ini, remaja-remaja Islam saat ini sedang diterjang oleh namun Alfinsa Galang justru tetap teguh di atas pendiriannya untuk menghafalkan Al-Quran. Kira-kira apa yang menjadi pendorong bagi dirinya untuk menjadikan seorang hafizul Quran? أحياها نهجا وقيم أنثرها خلقا. Motivasi saya dalam menghafal Al-Quran awalnya adalah berawal dari penjelasan guru saya bahwa Al-Quran itu dapat berpengaruh pada pelajaran sekolah, membantu ingatan dalam pelajaran sekolah. Jadi manfaat Al-Quran itu bukan hanya manfaat ukhrawi namun duniawi juga. Dari situ saya termotivasi mencoba, dan hingga akhirnya kelak pada saat dewasa saya ingin memberikan mahkota kehormatan kepada kedua orang tua. Jadi motivasi awal yaitu Al-Quran itu manfaatnya tidak hanya manfaat duniawi namun juga manfaat ukhrawi. أحياها نهجا وقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل
قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. Alvin Sagalang merupakan satu di antara sekian siswa yang memilih untuk mengikuti ekstrakurikuler tahfidzul Quran di Madrasah Aliyah Negeri Kota Salatiga. Keinginan untuk membahagiakan orang tuanya di akhirat kelak adalah motivasi terbesar dalam dirinya saat memulai menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Sejak mendengar nasihat dari seorang guru dikala ia duduk di bangku SMP, Galang benar-benar tergerak hatinya untuk menghafalkan Al-Quran. Meski terlintas adanya kesulitan dalam menghafal, akan tetapi tekad yang kuat dalam dirinya membawa kemudahan pada diri Galang untuk menghafalkan Al-Quran. Ya, bagi saya menghafal Al-Quran itu mudah. Karena yang pertama, janji Allah di Al-Quran sudah jelas bahwa setelah kami memudahkan Al-Quran itu untuk dihafal, maka siapa yang ingin mengambil pelajaran. Kemudian yang kedua, dari situ saya mencoba dan ternyata benar bahwa menghafal Al-Quran itu tidak sesulit apa yang kita bayangkan. Terkadang kita membayangkan kitab setebal ini apa bisa dihafal, ternyata setelah dicoba tidak. Jadi menghafal Al-Quran itu mudah. أنثرها خلقا وشيم أملأها أملا. Pemirsa, ketika ada pertanyaan apakah menghafalkan Al-Quran itu mudah ataukah sulit, tentu hal ini patut untuk kita tanyakan kepada hati-hati kita. Kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Ketika kita mengikhlaskan niat kita hanyalah untuk kepada Allah SWT, kita ikhlaskan dalam rangka menggapai ridha Allah Jalla Jalaluhu, insya Allah di sanalah akan kita dapatkan kemudahan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji kepada kita Al-Quran itu mudah untuk dihafalkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dihafalkan, untuk diingat. Maka adakah di antara kalian yang mau mengambil pelajaran? Janji Allah yang pasti akan dipenuhi oleh Allah SWT. Maka dari itu, ketika kita ingin memulai menghafalkan Al-Quran, yang patut untuk kita lihat adalah hati kita. Benarkah kita menghafalkan Al-Quran karena Allah SWT? Atau jangan-jangan kita menghafalkan Al-Quran hanya karena ingin disebut sebagai seorang hafidh, seorang penghafal Al-Quran, yang justru dengan ini akan mengantarkan kita kepada pintu neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah pemirsa, kira-kira dengan menghafalkan Al-Quran, apakah ada pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang, terutama kepada kehidupan dari Alvin Sagalang ketika dirinya memutuskan untuk memulai menghafalkan Al-Quran?
يا حامل القرآن